Oke, tutorial ini akan sangat-sangat panjang. Sebenarnya ini masih ada sangkut pautnya sih sama kemarin Stereo Tools gitu. Bagaimana cara membuat lagu lu terdengar lebih lebar gitu. Tapi kali ini lebih lengkap dengan cara gua memixingnya gitu. Kita akan cek musiknya seperti apa. Kita mulai dari suara gitar dulu. Oke, gitarnya itu simple aja karena suara gitar aslinya itu udah enak. EQ dikit, ya high-nya agak gua kecilin karena gua kepengen suaranya itu warm gitu. Karena warm itu kan ada di bagian mid gitu ya. Nah terus habis itu ada OTT. OTT ini plugin gratis gitu. Jadi biar crispy suaranya. Mixing itu dikit demi sedikit nanti jadi bukit. Nah gitu, filosofinya kayak gitu. Jangan tiba-tiba langsung berubah drastis, jangan. Terus selanjutnya di sini ada suara gitar. Nah suara gitar itu aslinya tuh sebenarnya seperti ini suaranya. Suaranya tuh mentah banget setelah gue proses. Nah jadi suaranya agak lebar gitu. Karena efeknya ya pertama gue pakai ampli dari Waveshell. Ketika gue masukin plugin ini suaranya juga udah bagus gitu, nggak gue apa-apain. Nah paling gue kasih delay dikit aja di bagian sebelah kiri, pending sebelah kirinya. Nih delay di sini. Jadi kalau gue delaynya 0, nah suaranya kayak gini. Kalau gue kasih dikit dong, nah jadi kayak ngedelay dikit bagian sebelah kirinya. Jadi kayak kesannya jadi kayak lebar gitu. Nah setelah itu ya di EQ, terus abis itu ada Kramer. Kramer nih semacam kayak EQ, cuma EQ-nya itu ada analog karakternya gitu. Jadi kalau Kramernya nggak ada, ya kalau ada, mixing itu dikit-dikit aja berubahnya, karakternya dikit-dikit aja, jangan tiba-tiba langsung banyak gitu, jangan. Habis itu di reverb, habis itu ya di compress. Gue nggak akan jelasin kompresor di sini karena video gue udah banyak banget. Gue nggak akan jelasin lagi di sini, oke? Nah di sini ada suara bass. Bass itu kan ketika ditempelin bareng ya suaranya udah enak gitu, udah matching. Nggak banyak proses di situ gue. Habis itu di sini ada kick. Kicknya juga sama, kicknya udah bagus suaranya. Jadi gue ngambil pusing. Kicknya mau gue kompres dengan suara bass yang ini. Biar nanti dia itu kawin. Nah, gimana cara kawininnya ke channel baru ya, taruhlah di sini ya. Jadi kicknya gue masukin ke channel sini, bassnya juga sama yang tadi di sini. Terus juga di sini juga ada suara bass. Nah, ini mau gue kawinin juga. Kalau bahasa audionya adalah glue kompresor gitu. Jadi merekatkan antara instrumen gitu. Bisa pakai kompresornya dari API atau Vcom ini. Terserah mau pakai apa. Cuma kalau Vcom ini agak lebih kompleks. Karena kalian harus cari sweet spotnya di mana gitu. Nah kita cari dulu. Analognya kita 100%. Coba kalau kita nggak pakai. Kalau pakai. Ya enggak. Kalau nggak pakai, ini sebenarnya agak besar ya suaranya. Jadi mau gua kecilin. Jadi jangan ketika lo pakai kompresor suaranya jadi besar gitu, jangan. Ini kan pakai, ini kalau nggak, ini pakai, ini enggak, ini pakai. Nah gitu cara merekatkan antara instrumen. Sekarang di sini ada shaker. Nah shakernya ini prosesnya sih nggak banyak ya karena udah bagus suaranya. Ya paling high-nya doang yang gue kurang-kurangin. Terus habis itu ada yang gue cut frekuensi tingginya. Terus habis itu dikompres. Udah sesimpel itu aja. Oh ya di sini ada dan drum loop-nya. Gue kepengen di sini ada prosesnya yaitu gue masukin kompresor biar ada karakter analognya sedikit aja. Ini nggak pakai, ini pakai. Nah, jadi ada karakter yang baru tapi dikit aja, tipis banget. Mixing itu kayak orang nabung, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Ada gitar lagi di sini. Nah, gitarnya itu suaranya udah bagus gitu, udah clean suaranya. Jadi gue nggak mau ambil pusing, gue lebarin dikit aja. Kalau kita lihat dari Stereo Tools-nya,
dia udah lebar gitu. Jadi ya udah, ini udah yang gue mau gitu. Terus juga di sini ada suara gitar. Prosesnya juga gue cuma pakai gitar amplinya Wave Shell. Di sini ada suara gitar. Ya gue kasih efek. Kalau suara aslinya kayak gini. Gue masukin efek. Terus gue EQ. Kalau EQ tuh jangan nge-solo gini ya. Mending 2 instrumen lu denger dulu, lu cari, baru deh lu EQ. Oh, ini kurangnya di sini. Oh, ini tambahannya di sini gitu. Jadi jangan lu solo gitu. Terus habis itu di reverb biar suaranya lebar. Habis itu ya gua kompres gitu. Tapi di sini gue kepengen suaranya itu, suara yang ini kepengennya suara di kiri. Dia fokus di kiri. Ya mungkin sekitar 50%. Nah, yang ini itu ada di kanan. Kita 50% ke kanan juga. Sebenarnya masih bisa lagi, mungkin 70% mungkin. Kirinya juga 70%. Ini yang gue mau. Enggak, jadi unik. Kanan kirinya keisi. Kalau digabungin sama yang ini. Nah, jadi enak kan. Daripada ini harus di tengah dua-duanya. Jadi kayak gak enak gitu. Tuh. Nah, gak enak. Ke kanan, yang ini ke kiri. Gitu ya, kalian harus ngecek lagi. Oh, ini udah bener belum ya? Ini udah bener belum ya? Antara ini. Ini masih ada yang belum bener nih. Masih, apa ya, bisa dibilang masih rumble dikit aja. Oke, kita tambahin EQ lagi mungkin di sini. Di bagian bass-nya. Mungkin langsung kita cut aja di sini. Bagian sininya. Terus EQ dikit lagi. Di sini agak ngerumble deh. Terus gue kepengen nyari bass-nya. Nah kayak gitu ya. EQ tuh jangan lu solo. Jadi kalau bisa lu dengerin dulu mana yang mau lu matchingin baru lu EQ gitu. Jangan di solo. Oke. Masih bisa sedikit lagi. Nah itu dia. Kayak gitu. EQ tuh kayak gitu. Jangan lu solo. Tapi lu denger bareng dulu baru lu EQ. Lu cari enaknya di mana, enaknya di mana. Nah kayak gitu. Selanjutnya. Di sini ada suara pad. Oke. Nah padnya ini. Kalau dilihat dari stereo imagingnya. Nah suaranya kayak gitu-gitu kan ya. Nah gue kepengen padnya itu bener-bener apa ya. Lebar banget gitu. Dia tuh. Gue pakai di sini dimension expander, jadi biar lebar banget suaranya dia. Bisa dilebarin lagi kali. Ini pakai, ini enggak, enggak, agak ngelebar dikit aja gitu. Ya selalu gue bilang mixing tuh kayak gitu, dikit-dikit, lama-lama jadi bukit. Menurut gue pad ini harus kita kawinin sama suara ini. Di sini kan udah gue proses ya, gue kasih OTT, terus udah gue EQ. Tapi di sini gue kepengen si suara yang nya itu lebar banget dengan menggunakan stereo separation gini. Nah, kalau gue matiin dulu ya yang itunya. Coba kita matchingin lagi. Iya nggak? Mantap ya. Sama drum loop ya, tadi kita udah proses juga. Oh iya. Iya gak? Mantap gak? Mantap ya. Oke, ada suara clap. Sebenarnya clap ini gue kawinin sama suara kick sih. Sama suara drum gitu. Ya ini tentu udah gue proses karena suaranya udah bagus gitu. Kalau gue gak proses suaranya. Sebenarnya simpel aja prosesnya. Di sini gue pakai reverb. Terus gue kasih efek crispy dari OTT. Kalau gue nggak pakai. Kalau gue pakai. Nah, jadi agak crispy, agak lebih bright gitu suaranya. Terus habis itu ya tentu gue kompres. Apalagi ini misalkan. Yang selalu gue bilang, lu jangan pernah ngeproses apapun yang ekstrim itu dengan cara mensolo instrumen lu, jangan.
Baru lu cari tuh satu-satu. Oke, oh berarti ini kurangnya di sini nih. Terlalu nge-low mid banget suaranya. Nah, gue pengen gue kecilin. High-nya juga, gue kepengen suaranya itu warm. Reverb udah pasti. Reverbnya basah banget gitu. Lagi-lagi gue kompres udah pasti. Oh ya, di sini ada suara synth yang... Nah, gue kepengen suara synth-nya ini, suaranya tuh lebar banget. Kalau dilihat dari stereo tools-nya, nah masih agak tengah, dia malu-malu, kanan kiri malu-malu gitu. Tapi gue kepengen di sini dia lebih berani untuk tampil. Bisa pakai kayak gini, atau tadi pakai dimension expander. Kita lebarin banget sudah, biar nggak malu-malu. Coba kita lihat. Oh, dia udah nggak malu-malu deh. Coba kalau gua nggak pakai ya, dia masih malu-malu. Aduh, mau ke kiri, mau ke kanan, aduh malu-malu gitu. Cuma kalau gua udah pakai, dia berani, tegas gitu. Nah, dia udah matching nih sama scene gua. Cakep nggak? Bentar ya, ada ondel-ondel nih anjing nih. Suara gue jadi nggak bagus nanti. Bentar ya. Oke, ondel-ondelnya udah pergi. Kita lanjut. Coba kalau kita denger bareng ya. Gila, lebar banget kan. Di sini ada sebenarnya suara vokal. Gue nggak tahu ya vokal ini masuk apa enggak karena ini sampel. Coba kita denger. Tapi kayaknya ini nggak masuk deh vokalnya. Cuma kalau ada vokal, ini kan vokal ini kan dia backing aja gitu. Nah kalau backing itu yang paling lebar gitu. Boleh pakai kayak gini, atau yang tadi, dimension expander gitu. Nah jadi dia bener-bener lebar banget tuh suara nya itu. Nah, kalau gue nggak pakai, dia suaranya mono. Ya kan? Mono. Setelah gue proses, dia suaranya benar-benar ngelebar banget gitu. Terus nanti misalkan kalau ada vokal utamanya gitu, nanti vokalnya di tengah. Sayangnya ini gue gak ada sampel vokal, jadi sulit menggambarkannya gitu. Pokoknya nanti kalau ada vokalnya gitu, nah itu dia di tengah gitu. Background vokalnya lagi, itu agak nyamping dikit gitu. Nah nanti pas lagi bagian nya, dia ngelebar banget kayak ini gitu. Nah kalian benar-benar atur kayak gitu ya. Oke, gimana tadi kalian udah lihat kan gimana bedanya? Kelihatan banget ya bedanya ya. Video ini sudah sangat panjang sekali jadi harus gue tutup sampai di sini dan nantikan terus video gue selanjutnya. Dan selalu gue ucapkan terima kasih.